Usai jadi tersangka, Fadel Bajidah balik laporkan Loli ke polisi. Kasus di sidang saya di PN Jakarta Utara. Ada juga Bapak Profesor Dr. Egy Sujana SMSI. Dan tadi beliau sudah berbicara, mudah-mudahan nanti bisa kalian wawancarai beliau secara khusus ya. Dan ini menyangkut masalah Loli. Nanti biar diwawancara secara soft, karena saya terima kasih banyaknya apresiasi dukungan terhadap saya sekarang karena pas itu, tapi nanti itu pada ranah yang berbeda. Baik, pada malam hari ini saya informasikan bahwa setelah tadi Saudara Fadel Al-Fajar Bajidah diperiksa lebih kurang 53 pertanyaan. Mungkin bisa kita simpulkan begini, di saat kita melihat semacam itu, nah ini kan berita. Saya tidak bicara tentang tokoh atau apapun, siapapun berita, berarti itu kan masalah aib tentang perzinahan. Amar ma'ruf nahi mungkar gak bisa ditinggalkan dong, harus. Tapi kita harus tahu kapan kita harus amar ma'ruf nahi mungkar. Nutup aib juga harus, tapi seperti apa aib yang harus ditutup? Ini harus ada ilmunya. Terlepas dari ini, gini dulu kaidahnya. Jika saya tidak terlepas daripada kisah ustadz atau yang lainnya, jika ada berita khususnya tentang perzinahan yang datang ke telinga Anda atau Anda saksikan, ingat, pertama, jangan Anda langsung memberitakan kepada orang lain, jangan langsung mempercayai. Itu kan bahaya banget kalau cuman biasa, jangan langsung percaya, ntar dulu dong. Sebab zaman ini zaman fitnah. Orang jahat ada, selalu ada. Ustadz berzina juga ada, berarti kemudian Anda percaya, Anda menyebarkan berapa besar dosanya Anda, gimana Anda itu? Lebih gede daripada yang dituduh zina tidak berzina. Dia mah aman, terangkat derajatnya. Lah kita yang rame neraka ini. Ayo. Berarti orang yang menyebarkan berita tersebut telah sukses ingin merusak Anda. Padahal dia mungkin seorang iseng saja membuat berita bahwasanya ini melakukan zina, tentang ini seorang artis begini. Makanya sampai urusan artis pun saya waspada. Saya tidak pernah dengar dia ngomong saya berzina, hanya informasi di ini. Ntar dulu, yang penting saya tahan dulu untuk tidak saya mempercayai. Terlanjur saya mempercayai, apa sih buah percayaku? Buah percayaku nanti aku mengkabarkan, karena hanya orang gila yang mengkabarkan sesuatu yang dia nggak percaya, berarti kan dia berbohong juga. Kalau dia mengkabarkan atas dasar percaya, nah, berarti dia berbohong lah. Percayanya ini loh atas dasar apa? Kan gitu. Kita harus waspada dulu yang kita beritakan. Kita dengar berita, jangan gampang percaya dulu. Ini langkah pertama. Dan jangan diberitakan kepada yang lainnya juga. Kemudian setelah itu apa? Pertama, Anda berdoa dulu, menata hati. Sebetulnya nanti pada prakteknya nggak selama ini langsung saja bisa ambil sebuah keputusan, tapi harus Anda lihat dulu. Pertama, doakan, ya Allah, semoga itu bohong, karena saudaraku seagama kepleset zina, semoga tidak. Biarpun dia seorang artis, dia terbawa umat Nabi Muhammad, tidak, semoga ini bohong. Oke. Setelah itu Anda doakan, semoga ini. Nah, kemudian kalau memang perlu, karena mungkin dia seorang figur publik atau bagaimana yang selama ini, atau seorang tokoh atau ustadz, baru langkah selanjutnya. Siapa Anda? Kapasitas Anda sebagai apa? Kalau Anda sebagai seorang ustadz, lah ini kan tadi kasusnya ustadz. Kalau Anda sebagai seorang ustadz, apalagi ustadz, Anda bisa langsung komunikasi dengan yang bersangkutan. Seperti apa kisahnya? Maka saya akan sangat bodoh kalau saya tiba-tiba komentari artis, apalagi ustadz. Kalau artis mungkin antara saya dengan dia susah saya komunikasi, tapi kalau sama-sama ustadz mungkin bagi saya mudah untuk komunikasi. Saya tanya nomor teleponnya di mana, kan begitu. Kita tanya dulu, duduk seperti apa keadaan.
Ini harus begitu, ada prosesnya, jangan langsung percaya. Biasanya kalau saya gampang percaya itu dari hati saya, dari kemarin sudah nggak seneng dengan si fulan itu. Kurang ajar dia. Itu kan asli tadi kita bahas pada ini, langsung seneng, syukirin tuh. Fadel Bajidah yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan dan penyuruh aborsi, kini berencana melaporkan Laura Maizani Nasru alias Loli ke polisi. Pengacara Fadel Bajidah Harasman Arif Nasution menyebut pihaknya menemukan bukti baru bahwa pengacara mengarah pada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Loli. Kami menemukan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Loli, ujar Rasman saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, dikutip dari jawabpos.com 15 Februari 2025. Temuan ini didasarkan pada berita acara pemeriksaan BAP terbaru yang dilakukan terhadap Loli. Dalam keterangannya kepada penyidik, Loli mengaku sedang berbadan 2 alias hamil 9 Mei 2024. Namun menurut Rasman ada kejanggalan dalam pernyataan tersebut. Loli datang ke Indonesia pada bulan Maret, enggak mungkin perutnya membesar hanya dalam waktu 1,5 bulan. Kehamilan biasa baru membesar jika sudah berusia 4 bulan, jelas Rasman. Pihak Fadel, kami berencana melaporkan Loli atas dugaan tindakan yang dianggap mencurigakan terkait pernyataan dalam BAP tersebut. Sementara itu, Fadel telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan pencabulan dan menyuruh melakukan aborsi terhadap Loli. Fadel Bajidah yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan dan penyuruh aborsi, kini berencana melaporkan Laura Maizani Nasru alias Loli ke polisi. Pengacara Fadel Bajidah Harasman Arif Nasution menyebut pihaknya menemukan bukti baru bahwa pengacara mengarah pada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Loli. Kami menemukan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Loli, ujar Rasman saat ditemui di Polres Metro Jakarta Selatan, dikutip dari jawabpos.com 15 Februari 2025. Temuan ini didasarkan pada berita acara pemeriksaan BAP terbaru yang dilakukan terhadap Loli. Dalam keterangannya kepada penyidik, Loli mengaku sedang berbadan 2 alias hamil 9 Mei 2024. Namun menurut Rasman ada kejanggalan dalam pernyataan tersebut. Loli datang ke Indonesia pada bulan Maret, enggak mungkin perutnya membesar hanya dalam waktu 1,5 bulan. Kehamilan biasa baru membesar jika sudah berusia 4 bulan, jelas Rasman. Pihak Fadel, kami berencana melaporkan Loli atas dugaan tindakan yang dianggap mencurigakan terkait pernyataan dalam BAP tersebut. Sementara itu, Fadel telah ditetapkan sebagai tersangka atas laporan Nikita Mirzani terkait dugaan pencabulan dan menyuruh melakukan aborsi terhadap Loli. Fadel Bajidah yang baru saja ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pencabulan dan penyuruh aborsi, kini berencana melaporkan Laura Maizani Nasru alias Loli ke polisi. Pengacara Fadel Bajidah Harasman Arif Nasution menyebut pihaknya menemukan bukti baru bahwa pengacara mengarah pada dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Loli.